sebagai dasar untuk untuk menjawab pada pertanyaan permasalahan yang keempat ini. Jadi nanti dilihat bagaimana sih perbedaannya antara ahli dan awam dalam menyelesaikan masalah kompleks fisika begitu. Dari situ nanti diidentifikasi perbedaannya, maka nanti awal mungkin bisa menghasilkan rekomendasi sebaiknya bagaimana supaya bisa meningkatkan kemampuan kompleks fisika. Kemudian untuk bab 2 saya mulai langsung dari state of the art, ya, bahwa penelitian ini memiliki kebaruan, ya. Yang pertama, untuk yang judul Exploring Behavior Pattern During Complex Problem Solving ini penelitian yang pertama ini meneliti bagaimana pola perilaku selama kompleks problem solving. Ya, perbedaannya adalah kalau yang artikel yang pertama ini meneliti pola perilakunya, kalau saya adalah yang akan saya teliti adalah pola aktivitas otaknya. Jadi nanti bisa menjadi melengkapi dari hasil penelitian yang sudah ada itu. Kemudian langsung saya loncat saja dari sisi penggunaan EEG dalam menilai aktivitas otak. Judul penelitian nomor 3 ini sudah meneliti tentang bagaimana aktivitas otak selama proses pemecahan masalah kognitif. Hanya saja di situ hanya berbatas pada pemecahan masalah biasa. Nah, perbedaan dengan penelitian ini tentu saja adalah yang saya teliti adalah tentang kompleks problem solving, karena kompleks problem solving adalah bentuk lain dari pemecahan masalah. Kemudian ada beberapa penelitian lagi yang mengkaji tentang aktivitas otak dalam pemecahan masalah dan juga bagaimana peran kognisi dalam CPS. Setidaknya di sini saya sebut 9 artikel pembanding yang mana ini menunjukkan kebaruan dari penelitian ini. Kerangka teoritis. Penelitian ini sebenarnya berfokus untuk melihat bagaimana sih aktivitas otak seseorang ketika selama proses menyelesaikan kompleks problem solving, untuk dilihat mana yang berhasil, mana yang tidak, begitu. Nah, jadi keberhasilan secara teoritis, ya, keberhasilan kompleks problem solving ini kalau berdasarkan hasil kita review itu dipengaruhi oleh yang pertama perilaku selama proses CPS. Jadi peran perencanaan itu dia berpengaruh dalam keberhasilan CPS. Kemudian perilaku selama proses CPS ini biasanya dilihat dari log aktivitas pada komputer kan siswa atau responden untuk mengerjakan. Di samping itu, keberhasilan kompleks problem solving dipengaruhi juga oleh perbedaan individu. Dalam hal ini, penelitian di Jerman dan Hongaria menunjukkan bahwa siswa laki-laki itu lebih berhasil dalam menyelesaikan CPS dibandingkan siswa perempuan. Kemudian dari sisi kognitif, di situ disebutkan bahwa salah satu ciri CPS itu adalah permasalahannya itu tidak jelas, atau permasalahannya itu ya istilahnya tidak jelas begitu. Analogi, ketika seorang menggunakan analogi untuk menyelesaikan CPS itu dia mampu mengurangi ketidakjelasan itu. Gitu. Nah, itu secara sederhana, secara singkatnya saya sebutkan itu kerangka teoritis yang mendasari penelitian ini. Kemudian kerangka berpikir dari penelitian ini dimulai dari identifikasi indikator
kemampuan pemecahan masalah kompleks fisika. Dari hasil indikator tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan tes kemampuan pemecahan masalah kompleks fisika. Kemudian tes tersebut digunakan untuk menganalisis proses pemecahan masalah kompleks fisika berbasis aktivitas otak. Kemudian setelah didapatkan itu harapannya nanti pada analisis proses pemecahan masalah kompleks fisika ini harapannya nanti didapatkan sintaks gitu, sintaks pemecahan masalah kompleks secara umum. Besar harapan juga bisa didapatkan pola-pola sintaks proses pemecahan masalah kompleks fisika. Kemudian selanjutnya nanti akan dilihat perbedaan ahli, ahli dan awam dalam menyelesaikan proses pemecahan masalah kompleks fisika. Nah, dari perbedaan tersebut nanti akan dibuat, saya sebutnya di sini desain pembelajaran. Artinya saya tidak menyatakan ini akan menjadi model pendekatan atau strategi begitu. Nanti itu berdasarkan hasil dari penelitian nanti menggunakan Delphi. Pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau pendekatannya menggunakan perspektif educational neuroscience, ya. Jadi educational neuroscience itu bertujuan untuk menerapkan hasil temuan bidang ilmu saraf pada pendidikan. Nah, educational neuroscience ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana otak bekerja dalam suatu kerja kognisi. Ini dengan pendekatan ini diharapkan nanti kita bisa memahami selain sudah ada hasil yang menunjukkan bahwa bagaimana sih pengaruh perilaku selama proses penyelesaian masalah itu berpengaruh pada keberhasilan JPS, nanti akan dilengkapi oleh hasil ini bagaimana aktivitas otak yang bekerja selama proses penyelesaian JPS. Desain penelitian, penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap atau 4 bagian. Bagian pertama ini untuk mendapatkan indikator indikator kemampuan penyelesaian kompleks fisika. Bagian 2 ini untuk tadi mendapatkan aktivitas otak selama proses penyelesaian masalah fisika. Dan bagian ketiga untuk mendapatkan perbedaan antara ahli dan awam. Kemudian bagian keempat untuk mendapatkan desain pembelajaran yang mampu meningkatkan atau menemukan kemampuan penyelesaian masalah kompleks fisika. Nah, bagian 1 dan bagian 4 ini menggunakan Delphi, yang mana dapat digunakan untuk berkonsultasi dengan praktisi ahli tentang suatu konsep yang membutuhkan kepakaran. Nah, Delphi untuk bagian pertama ini menggunakan Delphi putaran kedua. Langkahnya kurang lebih nanti ahli atau praktisi begitu diwawancarai tentang untuk mengetahui apa sih menurut ahli indikator pemecahan masalah kompleks fisika. Kalau selama ini indikator kompleks pemecahan masalah penyelesaian masalah kompleks itu beberapa sudah diketahui. Nah, untuk yang fisika bagaimana gitu. Nah, kemudian selanjutnya dari hasil wawancara akan dihimpun indikator-indikator. Kemudian pada putaran kedua ahli diminta untuk mengurutkan berdasarkan prioritas indikator, atau juga bisa untuk mendelete atau menghapus yang dianggap tidak perlu. Nah, untuk indikator hasil dari putaran pertama yang dianggap yang beberapa ahli menyarankan untuk dihapus, itu akan dipertimbangkan untuk dihilangkan. Bagian 4 kurang lebih sama dengan bagian pertama, hanya saja bedanya pada bagian keempat nanti berdasarkan hasil pada bagian ketiga perbedaan itu
nanti ahli diminta untuk melihat perbandingan bagaimana penyelesaian masalah kompleks antara awam dan ahli, expert dan novice begitu. Untuk selanjutnya diberi pertanyaan kira-kira apa yang dapat membuat awam itu mampu aktivitas otaknya berubah menjadi seperti ahli ketika menyelesaikan kompleks masalah fisika. Nah, dari situ mungkin akan berupa rekomendasi atau berupa rekomendasi begitu. Nah, kemudian nanti dikumpulkan pada putaran kedua, nanti ahli diminta untuk mengurutkan, ya. Bisa jadi nanti rekomendasi itu bisa jadi menjadi suatu sintaks pembelajaran, atau bisa jadi kalau tidak bisa menjadi sintaks, bisa jadi menjadi pendekatan begitu. Artinya hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan atau menumbuhkan kemampuan kompleks problem solving. Kemudian pada bagian kedua dan ketiga ini selama mengerjakan tes kemampuan penyelesaian masalah kompleks fisika, aktivitas responden direkam menggunakan EEG. Kenapa kok yang dipilih adalah EEG? Karena berdasarkan artikel dari 2019 itu di situ menyebutkan bahwa kemampuan spasial dari EEG itu yang paling besar. Kemampuan spasial itu artinya itu ditempatkan pada satu titik channel itu ditempatkan pada otak, itu kemampuan untuk merekam di sekitarnya itu bisa mencapai 20 mm. Ya, itu bisa mencapai 20 mm berdasarkan dari materai ini yang paling terbesar EEG ini. Artinya luas wilayah yang dapat terekam itu bisa mencapai 20 mm. Sedangkan yang lain misalkan FNIRS itu tidak sampai 20, hanya sekitar 19 sampai 18. Kemudian MEG itu hanya 5 mm jangkauannya. Kemudian PET juga sekitar 2 atau 3 mm. Kemudian SPECT atau SPEC itu sekitar 7 sampai 8 mm. Kemudian dari segi temporal, ya, EEG ini juga yang terbaik di antara yang lain. Temporal ini artinya dalam sekian detik itu mampu merekam gambar sebanyak berapa. Nah, untuk EEG ini yang paling terbesar, ini hampir sama dengan MEG, ya. MEG dan EEG itu sekitar 0,001 sekon, yaitu 10 pangkat min 3 sekon itu mampu merekam satu gambar begitu. Nah, kemudian yang paling rendah itu adalah yang SPEC itu dia 1000 sekon baru bisa merekam satu gambar. Nah, ini alasan kenapa menggunakan EEG, karena dari segi efisien dan efektivitasnya memang yang paling baik. Nah, EEG yang digunakan di sini adalah EEG yang portable, bukan EEG yang digunakan dalam bidang kesehatan, yaitu produknya namanya Emotive Epoch 14 channel. Nah, Emotive Epoch 14 channel ini sudah digunakan untuk penelitian tentang aktivitas otak, digunakan untuk memang dalam bidang non kedokteran. Ini kalau berdasarkan diskusi memang tidak disarankan untuk bidang kedokteran, karena memang datanya untuk melihat misalkan kanker itu mungkin kurang bagus. Tapi untuk di non kedokteran ini yang sudah menggunakan adalah penelitian dari Sugiono tahun 2018 dan 2019.
dalam bidang teknik industri. Kemudian aktivitas responden selama proses penyelesaian tes kemampuan penyelesaian masalah kompleks fisika. Dan jadi ketika responden itu mengerjakan tes kompleks tes CPS tadi, itu dikenakan EEG, kemudian di situ sambil direkam aktivitasnya, kemudian hasil EEG-nya itu akan tampil di laptop atau di layar PC. Kemudian aktivitas itu kemudian juga direkam menggunakan Bodycam. Jadi nanti ada dua data di sini, data video dari aktivitas fisiknya ditambah dengan video dari aktivitas yang terekam oleh EEG. Kemudian subjek penelitian pada bagian pertama dan keempat itu berjumlah 10-15 ahli. Ini disarankan oleh Bre et al. 2012, kemudian Muri Junior dan Hammonds ini menyarankan 10-15. Kemudian pada bagian pertama itu ahlinya adalah pakar fisika dan pembelajaran fisika. Untuk bagian bagian keempat itu melibatkan pakar pembelajaran fisika. Kemudian untuk bagian kedua dan ketiga ini menggunakan teknik snowball, artinya jika data penelitian nanti sudah dirasa jenuh, penelitian akan dihentikan. Data dan sumber data. Untuk bagian 1 dan 4 ini datanya berupa transkrip wawancara dan hasil angket. Kemudian bagian 2 dan 3 datanya tadi seperti saya katakan berupa video aktivitas responden selama penyelesaian masalah kompleks fisika dan video aktivitas otak yang direkam dari hasil perekaman EEG di layar laptop. Analisis data. Waktunya kurang 5 menit. Analisis data pada bagian 1 dan 4, pada bagian ini nanti dianalisis dengan analisis deskriptif menggunakan bantuan Excel. Kemudian pada bagian kedua dan ketiga, analisis data menggunakan metode perbandingan tetap yang oleh Moleong, yang langkahnya meliputi mengorganisasi data, reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, menyusun hipotesis kerja. Demikian Prof. Edi dan Pak Ros, teman-teman yang hormati, presentasi dari proposal disertasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Eko atas presentasinya. Selanjutnya adalah presentasi dari Mas Ses. Mas Ses, ini saya bantu share ya? Iya, Mas Fala matur nuwun. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sis. Terima kasih Prof. Edi, Pak Eko, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya mohon maaf, mungkin nanti agak putus-putus sedikit karena sinyalnya lagi susah Prof di gedung Ombo, Prof. Ya, tidak apa-apa. Topik yang saya angkat terkait dengan pengembangan model membaca teks ilmiah berkonten IPA menggunakan aktivitas argumentasi kritis bagi mahasiswa calon guru IPA. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memaparkan bagaimana rencana penelitian pada disertasi yang akan saya lakukan tentang kegiatan membaca teks dalam proses pembelajaran IPA. Next, Mas Fala. Mengapa membaca? Jadi salah satu aktivitas penting dan mendasar yang digunakan selama bertahun-tahun dalam kegiatan belajar mengajar itu ya aktivitas membaca. Nah, di dalam proses pembelajaran IPA, aktivitas membaca itu dapat menyokong suksesnya kegiatan laboratorium, terutama masalah. Selain itu, aktivitas suaranya untuk Mas. Suaranya Mas? putus, suaranya
Oke, udah bisa. Silakan coba lagi. Aktivitas membaca dalam pembelajaran IPA itu dapat menyokong suksesnya kegiatan laboratorium yang bersifat pemecahan masalah, serta bisa menjadi jembatan dalam memudahkan mahasiswa untuk memahami fenomena-fenomena ilmiah, serta bisa memfasilitasi proses ilmiah mahasiswa. Kemudian aktivitas membaca itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam mengolah bahasa yang akademik dan juga ilmiah. Sehingga aktivitas membaca ini ketika kita melatihkan dalam proses pembelajaran bisa membawakan mahasiswa untuk cakap dan tanggap dalam memahami perkembangan ipteks yang begitu cepat. Next. Nah, kemudian membaca itu melibatkan proses kognitif yang bisa menjadi penghubung dalam aktivitas-aktivitas berpikir ilmiah seperti aktivitas mengamati, mengklasifikasi, menginferensi, memprediksi, merumuskan hipotesis, dan penjabaran pertanyaan dalam pembelajaran sains. Nah, ini sangat penting untuk bisa dilatihkan dalam proses pembelajaran IPA. Slide sebelumnya, Mas Fala. Memfasilitasi mahasiswa untuk mempelajari bagaimana pengetahuan ilmiah itu berkembang, dibentuk, dan dipahami dalam berbagai model penalaran ilmiah. Dalam proses pembelajaran IPA yang melatihkan aktivitas membaca, maka secara langsung mahasiswa akan terfasilitasi untuk terbiasa berpikir ilmiah secara kompleks. Next, Mas Fala. Slide-nya terlalu jauh. Slide 4, Mas. Nah, slide 4. Ya. Kemudian alasan berikutnya kenapa aktivitas membaca itu penting, karena selama ini kebanyakan pendidik itu percaya bahwa pendidikan IPA selalu berkaitan tentang aktivitas eksperimen secara langsung, sehingga dalam prakteknya proses pembelajaran IPA lebih menekankan pada kegiatan inquiry sebagai aktivitas hands-on. Nah, maka dari itu banyak para pendidik-pendidik IPA mengabaikan aktivitas hands-on-nya. Kebanyakan pendidik beranggapan bahwa dalam membelajarkan IPA, mahasiswa itu harus bertindak seperti seorang ilmuwan sejati saat mereka bekerja di laboratorium untuk mempelajari sebuah konsep IPA. Nah, menurut Osborne tahun 2019 bahwa kita harus bisa membedakan antara IPA dalam konteks pendidikan IPA dengan IPA dalam konteks sains. Dalam konteks sains, memang tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang mungkin saja diperoleh melalui kerja di laboratorium. Tetapi dalam konteks pendidikan IPA, tujuan utamanya adalah untuk membangun pemahaman terhadap pengetahuan yang lama yang sudah ada. Nah, ini biasanya dalam kaitannya untuk mengeksplanasi sebuah konsep. Nah, berikutnya, mengapa aktivitas membaca penting? Karena menurut Namara, hands-on activity saja itu tidak cukup untuk membuat sebuah proses pembelajaran IPA menjadi bermakna. Tetapi lebih dari itu, proses pembelajaran IPA harus mampu memfasilitasi mahasiswa untuk beraktivitas hands-on. Nah, salah satunya itu melalui kegiatan membaca teks ilmiah. Seharusnya proses pembelajaran IPA tidak hanya menekankan pada kegiatan-kegiatan eksperimen, diselesaikan halnya ketika melakukan kegiatan eksperimen, karena tadi berdasarkan hasil riset aktivitas membaca juga bisa menjadi penyokong dalam melakukan proses berpikir ilmiah. Suaranya hilang, Mas. Putus mungkin ya. Mas Fala. Oke, siap, lanjut. Itu menjadi perhatian penting. Contoh di instrumen PISA itu pemahaman membaca itu menjadi domain besarnya. PISA di mana kita tahu menitik beratkan pada 3 domain besar, yaitu reading literasi, mathematical literasi, dan scientific literasi. Dan domain utamanya itu pada reading literasi. Nah, pada domain reading literasi itu diukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi, dan terlibat dengan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi pada
hanya reading literasi sebagai domain utamanya di instrumen bisa, maka aktivitas membaca yang penting dalam proses pembelajaran IPA. Berikutnya, next ya. Nah, lalu apa masalahnya? Yang jadi masalah adalah masih sedikit proses pembelajaran IPA yang memfokuskan pada aktivitas membaca teks ilmiah sebagai bagian untuk melatihkan aktivitas berpikir atau hands-on activity. Jadi menurut beberapa hasil riset, selama ini proses pembelajaran IPA memang didominasi pada fokus penyelidikan hands-on activity. Langsung Indonesia sendiri bagaimana bahwa proses pembelajaran IPA di Indonesia berdasarkan survei itu juga masih berfokus pada proses hands-on activity. Hasil survei yang saya lakukan di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah, proses pembelajaran yang dilakukan tidak memfokuskan pada kegiatan membaca teks ilmiah dalam proses pembelajarannya, tetapi lebih berfokus pada aktivitas pemecahan masalah melalui hands-on activity, baik yang dilakukan di laboratorium maupun di dalam. Next. Nah, di Indonesia juga saya amati dari ketertarikan para peneliti di Indonesia di bidang pendidikan IPA, masih sangat sedikit peneliti yang melakukan riset tentang aktivitas membaca dalam pembelajaran IPA, baik dari sebuah ditinjau dari sebuah strategi pembelajaran maupun outcome dalam pembelajaran. Sebagai contoh, saya melakukan studi literatur di jurnal-jurnal di Indonesia, Sinta 1, 2, 3. Di sini saya tampilkan untuk jurnal pendidikan IPA Indonesia. Di situ tidak ditemukan hasil riset tentang aktivitas membaca dalam pembelajaran IPA, baik sebagai sebuah strategi maupun outcome pembelajaran. Jadi rata-rata peneliti hanya berfokus tentang aktivitas-aktivitas pembelajaran. Padahal internasional pada bidang pendidikan IPA mulai melakukan aktivitas membaca dalam pembelajaran IPA. Next. Next masalah. Nah, ini contoh studi literatur yang sudah saya lakukan. Saya membuat sebuah tulisan, sudah saya buat dalam sebuah tulisan, How Research Trend on Reading Activity in Science and Learning, tracking from 2000 until 2019. Jadi saya melakukan studi literatur dan sudah saya submit ke jurnal. Hasilnya bahwa next masalah bisa di, nah ya, hasilnya memang di Indonesia tidak ditemukan riset tentang aktivitas membaca, dan kebanyakan aktivitas membaca dilakukan di sekolah-sekolah menengah dan sekolah-sekolah dasar. Next. Next. Nah, ini beberapa capaian aktivitas membaca yang dilakukan, outcome-nya, variabel-variabelnya yang diteliti. Rata-rata juga sebagian besar memang untuk melatihkan reading comprehension-nya. Next. Next. Nah, ini topik-topiknya yang sudah diteliti oleh para peneliti tentang aktivitas membaca, baik di bidang kimia, fisika, biologi maupun teknologi. Next. Nah, berdasarkan review tersebut, saya simpulkan bahwa riset tentang aktivitas membaca itu memang dilakukan lebih banyak dilakukan untuk meningkatkan pemahaman membaca, kemampuan pemahaman membaca atau reading comprehension skill. Beberapa penelitian juga fokus pada beberapa hal, misalnya untuk meningkatkan motivasi, penguasaan konsep, kemudian penguasaan keterampilan proses sains, kemudian penulisan ilmiah atau scientific writing, dan juga domain literasi sains. Lalu model-model aktivitas membaca yang sudah dikembangkan seperti oleh McNamara, biasanya model yang dikembangkan itu menyisipkan sebuah aktivitas pembelajaran untuk melatihkan outcome yang ingin dicapai. Seperti McNamara di sini mengembangkan model SERT, Self-Explanation Reading Training, kemudian Cromby mengembangkan Direct and Inferential Mediation Model, lalu ada Michalski mengembangkan aktivitas membaca teks yang di dalamnya ada strategi pengaturan dirinya. Next.
Nah, lalu kenapa saya menggunakan aktivitas argumentasi dalam riset yang ingin saya ajukan? Karena beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPA itu idealnya harus melatihkan aktivitas argumentasi ilmiah atau eksplanasi yang sedang dipelajari. Lebih memudahkan mahasiswa untuk mengkonstruksi dan menguasai konsep secara utuh. Sehingga sebagai seorang calon guru IPA, mahasiswa itu harus menguasai konsep secara utuh sebagai bekal untuk mengajarkan kepada siswa-siswanya kelak. Nah, melalui fasilitasi pelatihan keterampilan berargumentasi di dalam proses pembelajaran secara langsung, mahasiswa juga dilatihkan untuk menguasai konsep IPA secara utuh dalam tatanan berpikir tingkat tinggi. Lalu kondisi di lapangannya bagaimana? Bahwa capaian keterampilan berargumentasi mahasiswa, baik dilihat dari kelengkapan penyusun organ-organ argumentasi maupun konsep ilmiah, keilmiahan konsep yang disusun itu masih rendah berdasarkan studi literatur hasil penelitian pendahuluan yang sudah saya lakukan. Next. Nah, lalu aktivitas kritis saya integrasikan supaya mampu menunjang pengembangan capaian keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru IPA. Keterampilan berpikir kritis itu merupakan salah satu bagian keterampilan berpikir tingkat tinggi yang bisa memfasilitasi mahasiswa untuk belajar menjadi seorang problem solver. Menurut Binkley, bahwa keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang penting untuk dikuasai mahasiswa di abad 21. Sehingga ini harus dilatihkan dalam proses pembelajaran. Lalu kondisi di lapangannya berdasarkan hasil studi pendahuluan yang saya lakukan dan kemarin terpublish di CMSE, capaian keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru itu berada pada kategori rendah. Saya menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh EMIS. Kemudian data yang didapat sebaran keterampilan berpikir kritis itu pada kategori rendah, cukup, dan sangat rendah. Next. Nah, selain keterampilan berargumentasi dan berpikir kritis, aspek motivasi dan kemampuan pemahaman membaca juga menjadi domain penting untuk diselidiki dalam penelitian ini. Motivasi dan kemampuan pemahaman membaca itu dapat memberikan peran penting dalam keberhasilan proses pembelajaran menggunakan aktivitas membaca. Hal ini dikarenakan keduanya berkaitan dengan kemampuan dan kemauan mahasiswa untuk melakukan aktivitas membaca. Lalu yang jadi masalah, aspek motivasi dan kemampuan pemahaman membaca ini memang jarang sekali diteliti, terutama pada tingkat orang dewasa atau mahasiswa. Berdasarkan riset-riset yang sudah dilakukan, kebanyakan dilakukan pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Jarang sekali Nah, berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah yang saya ajukan yang pertama, bagaimana tahapan model membaca teks ilmiah berkonten IPA menggunakan aktivitas argumentasi kritis bagi mahasiswa calon guru IPA. Yang kedua, bagaimana efektivitas model membaca teks ilmiah menggunakan aktivitas argumentasi kritis, baik yang dilakukan secara berkelompok maupun individu, karena nanti rencana akan aktivitas ini secara berkelompok dan juga individu dalam meningkatkan kemampuan pemahaman membaca, keterampilan berargumentasi, dan berpikir kritis mahasiswa calon guru IPA. Selanjutnya saya juga ingin mengukur rumusan masalahnya tentang bagaimana motivasi belajar mahasiswa calon guru IPA saat sebelum membaca, selama membaca, dan setelah membaca teks ilmiah berkonten IPA menggunakan model yang dikembangkan. Selanjutnya tentang bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap capaian kemampuan membaca, keterampilan berargumentasi, dan berpikir kritis. Lalu yang kelima, apakah kemampuan awal pemahaman membaca mempengaruhi capaian keterampilan berargumentasi dan berpikir kritis. Yang keenam, bagaimana keterlaksanaan proses pembelajaran menggunakan model membaca teks ilmiah yang dikembangkan. Next, Mas Fala. Ini tentang manfaat, saya bagi menjadi juga ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Next, selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya ada tentang kajian pustaka di bab 2. Di sini saya menjelaskan tentang state of the art. Di bagian pendahuluan tadi sudah saya jelaskan sedikit. Lalu di kajian teori yang pertama tentang ilmiah dari sudut pandang teori belajar konstruktivisme.
Kemudian tentang peran membaca teks ilmiah dalam pembelajaran IPA serta kaitannya dengan capaian keterampilan berargumentasi, berpikir kritis, dan kemampuan pemahaman membaca. Yang ketiga, saya mengkaji teori tentang pentingnya membangkitkan motivasi belajar dalam aktivitas membaca teks ilmiah. Nah, ini semua saya lakukan untuk supaya saya bisa mendukung hipotesis yang saya ajukan. Yang pertama bahwa model membaca teks ilmiah berkonten IPA yang didesain menggunakan aktivitas argumentasi kritis dapat meningkatkan kemampuan pemahaman membaca, keterampilan berargumentasi, dan berpikir kritis mahasiswa calon guru IPA, baik yang diterapkan secara berkelompok maupun individu. Lalu model membaca teks ilmiah yang didesain juga efektif mengembangkan motivasi membaca. Yang ketiga, kemampuan awal bisa mempengaruhi capaian keterampilan berargumentasi dan berpikir kritis. Motivasi membaca mahasiswa berpengaruh positif langsung terhadap capaian kemampuan pemahaman membaca dan secara tidak langsung mempengaruhi capaian keterampilan berargumentasi dan berpikir kritis mahasiswa calon guru IPA. Selanjutnya, next. Nah, selain rumusan hipotesis di atas, saya juga melakukan prediksi terhadap beberapa permasalahan kualitatif yang saya ajukan. Yang pertama, akan terdesain sebuah tahapan model membaca berkonten IPA menggunakan aktivitas argumentasi kritis. Lalu yang kedua, akan teridentifikasi capaian-capaian keterampilan berargumentasi ilmiah mahasiswa, baik dari segi kelengkapan organ maupun keilmiahan konsep yang disusun. Yang ketiga, akan teridentifikasi keterampilan berpikir kritis mahasiswa di setiap pertemuan selama melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, akan terpetakan kemampuan awal pemahaman membaca teks ilmiah mahasiswa calon guru IPA. Yang kelima, akan teridentifikasi motivasi mahasiswa calon guru IPA selama melakukan aktivitas membaca. Motivasi selama aktivitas membaca ini sebagai bagian dari self-regulated learning. Yang keenam, akan teridentifikasi keterlaksanaan proses pembelajarannya. Next, Mas Fala. Nah, penelitian ini dilakukan menggunakan mixed method dengan tahapan utamanya ada 4 tahapan ini. Yang pertama tahap penyusunan model yang menggunakan Delphi nantinya. Yang kedua tahap pemetaan kemampuan awal pemahaman membaca. Yang ketiga tahap mengujikan model membaca teks ilmiah. Yang keempat tahap analisis keterlaksanaan proses pembelajaran. Subjeknya adalah mahasiswa tempuh perkuliahan fisika dasar. Next. Untuk teknik pengumpulan dan analisis datanya, yang pertama teknik pengumpulan dan analisis saya sesuaikan dengan rumusan masalah yang saya ajukan. Untuk pengumpulan data tahapan model membaca teks ilmiah berkonten IPA dalam pendesainannya, saya menggunakan teknik fusi Delphi. Kemudian analisis data saya lakukan menggunakan metode fusi. Ini sebagai bagian dari proses penelitian kualitatifnya. Kemudian yang kedua, untuk pengumpulan data capaian kemampuan pemahaman membaca, keterampilan berargumentasi, dan berpikir kritis. Pada bagian ini, data dikumpulkan menggunakan metode kuasi eksperimen, desainnya non-equivalent control group. Jadi nanti rencana saya akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menerapkan model membaca teks yang dikembangkan secara kolaboratif, kemudian kelompok yang menerapkan secara individu. Kemudian di kelompok kontrol akan diterapkan model pembelajaran berbasis aktivitas membaca yang biasa dilakukan di dalam kelas. Lalu berikutnya adalah tentang data capaian kemampuan pemahaman membaca dan keterampilan berargumentasi dilakukan menggunakan didapatkan melalui kegiatan pretest dan post-test. Nah, pengumpulan datanya untuk capaian keterampilan berpikir kritis, data dikumpulkan berdasarkan jawaban mahasiswa pada lembar kerja yang diisi di setiap pertemuan. Next. Nah, di bagian ini saya menjelaskan tentang analisis datanya. Yang pertama tentang data capaian kemampuan pemahaman membaca. Kemampuan pemahaman membaca nanti dibedakan menjadi kategori menjadi 2, yaitu kategori kelengkapan organ argumentasi dan kategori keilmiahan konten argumentasi yang disusun. Misalnya untuk kategori berdasarkan bangunan ini, kemudian
berdasarkan keilmiahan, bangunan keilmiahannya, berdasarkan jawaban-jawaban mahasiswa akan saya kategorikan mana yang bagian SA1 atau ilmiah dengan konsepnya lengkap, belum lengkap, tidak ada hubungan, tetap ilmiah tapi salah konsep, bahkan bisa jadi nanti bisa ditemukan adanya miskonsepsi, kemudian misal untuk kategori yang tidak menjelaskan jawaban. Lalu analisis data capaian keterampilan berpikir kritis menggunakan pengkodean juga, pengkodean dibuat berdasarkan kategori-kategori yang ada dalam elemen berpikir kritis yang dirumuskan oleh Paul Elder. Di sini saya menggunakan domainnya kerangka elemen Paul Elder untuk menganalisis data capaian keterampilan berpikir kritis. Next, Mas Mala. Nah, untuk data capaian motivasi belajar antara sebelum dan setelah membaca didapatkan melalui kegiatan pretest dan posttest, lalu dianalisis perbedaan capaiannya, kemudian data capaian motivasi belajar selama membaca, karena saya mengukur 3 domain, sebelum, selama, dan setelah. Nah, untuk selama membaca didapatkan melalui teknik think aloud protocol yang mengacu apa yang dilakukan oleh Michalski. Jadi pada teknik ini mahasiswa diminta untuk mengungkapkan semua pemikirannya saat membaca teks ilmiah dan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan panduan. Kemudian motivasi selama membaca, analisis. Nah, ini bagian dari komponen self-regulated learning yang terdiri dari 4 aspek, meliputi resource management, atribut kausal, kontrol atas tindakan, dan umpan balik. Kemudian analisis data pengaruh motivasi, kemampuan pemahaman membaca, dan capaian keterampilan dilakukan menggunakan uji korelasi yang untuk lebih dari 2 variabel. Kemudian analisis data pengaruh kemampuan awal pemahaman membaca terhadap capaian keterampilan berargumentasi dan berpikir kritis juga menggunakan uji korelasi. Selanjutnya untuk data keterangan pembelajaran yang dikembangkan belajar langsung melalui video hasil rekaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan baik teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ses atas presentasinya. Selanjutnya saya buka tempat pertama untuk 3 orang penanya ya. Mohon nanti disebutkan untuk siap dan pertanyaannya apa. Silakan teman-teman baik yang bertanya, 3 orang dulu. Saya boleh bertanya, Pak? Untuk siapa, Pak Dita? Untuk Pak Dodi. Pak Dodi, silakan. Pertanyaan untuk Pak Dodi tadi saya lihat itu permasalahannya menurut saya itu sangat luas sekali. Jadi saya ingin tahu target dari penelitian Pak Dodi nanti guru sekolah, siswa, atau mahasiswa. Karena kalau menurut saya kalau Pak Dodi posisinya sebagai dosen, maka menurut saya akan sulit kalau subjeknya adalah guru, karena kita tahu bahwa antara dosen dan guru itu tidak ada hubungan organisasi atau koordinasi atau mungkin intinya guru itu lebih takut pada kepala dinas daripada dosen itu kalau ke guru. Kemudian kalau ke siswa, misalnya apalagi kalau hanya satu sekolah, itu kan menurut saya lebih mirip dengan penelitian S1 kalau hanya menerapkan untuk satu sekolah. Beda kalau misalnya satu kota gitu ya, mungkin akan bisa diterima. Tapi kalau hanya penelitiannya itu hanya dilakukan pada satu sekolah, itu kan nanti sulit untuk digeneralisasi bahwa itu akan baik untuk semua di kepulauan tersebut, apalagi nanti adalah Kepulauan Riau. Karena Kepulauan Riau itu kan saya yakin sekolahnya tidak hanya satu. Kalau mahasiswa, tapi tadi tidak tergambarkan bahwa targetnya adalah mahasiswa.
Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, yang kedua ada dari teman-teman yang lain. Nggak ada. Kalau nggak ada, langsung ditanggapi. Saya masih. Oh, Saya ada. pasal. Silakan untuk siapa? Ya, Untuk siapa? ya, yang pertama untuk Mas Dodi, tadi yang dipaparkan, yang pertama yang saya tanyakan terkait dengan sains masyarakat yang nanti mau dikaji itu tentang apa. Kemudian model pengembangan sintaknya sudah ada dasar dari ahli atau belum. Kemudian tadi untuk hipotesis tadi kok punya Mas Dodi itu tidak ada tadi sepertinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini maksudnya memang yang diharapkan hipotesisnya seperti itu atau salah tulis. Nah, nanti mohon penjelasan. Kemudian untuk Mas Eko tadi kan disampaikan di paparannya kan belum tahu di akhir itu nanti mau pengembangan strategi model atau apapun begitu ya. Jadi maksud saya target akhir penelitiannya itu nanti mau apa, walaupun tadi sudah disebutkan tetapi mungkin saya pengen tahu lebih lanjut gitu. Kemudian untuk Mas Sis tadi kan dipaparkan ada untuk keterampilan berargumentasi sudah ada beberapa model ya, ada 3 model yang disebutkan. Nah, tadi Mas Sis kan juga kedepannya kan juga dari yang akan dikembangkan itu kan model ya. Nah, modelnya itu nanti keterpaduan dari modelnya sudah ada atau memang ingin menciptakan model yang baru terkait dengan keterampilan berargumentasi. Atur suwun Mas Wala. Ya, terima kasih. Sepertinya 2 dulu ya, kayaknya sudah banyak. Silakan untuk Mas Dodi, tadi ada pertanyaan dari Pak Cito dan Bu Jumini juga. Silakan Mas Dodi dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Jito dan Bu Jumini. Untuk Pak Jito, tadi subjek penelitiannya itu memang direncanakan kepada guru-guru. Jadi targetnya itu adalah peningkatan profesionalisme guru karena model yang dihasilkan nanti diharapkan menjadi model unggulan yang dijadikan oleh guru-guru sains di Kepulauan Riau untuk pembelajaran di sekolah. Jadi kalau memang tadi saya juga berpikir bagaimana cara bekerja sama dengan guru-guru untuk mengimplementasikan model-model ini. Karena yang menjadi target saya memang yang mengimplementasikan model ini setelah model ini selesai dikembangkan, itu dilatihkan kepada guru-guru untuk diimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Kemudian untuk kerjasamanya sih saya berpikiran bekerja sama dengan dinas pendidikan terkait, misalnya di Kepulauan Riau itu ada 6 kabupaten kota. Nah, jadi karena subjek saya adalah siswa SMP, guru-guru SMP, maka koordinasinya dengan dinas pendidikan kabupaten kota. Nah, maka atau mungkin dengan MGMP-nya, MGMP atau KKG guru-guru IPA di 5 kabupaten kota tersebut, seperti itu Pak Jito. Jadi semacam kerjasama untuk menghasilkan sebuah model unggulan pembelajaran sains berkonteks budaya di Kepulauan Riau, seperti itu. Untuk Bu Jumini, tadi pertanyaannya ada 3 ya. Yang pertama tadi terkait dengan apa tadi Bu Jum? Sains masyarakat yang mau dikembangkan. Oh iya, sains masyarakat yang mau dikembangkan ini sebenarnya memang belum terfikirkan seperti apa. Tetapi di Kepulauan Riau itu kan banyak konteks lingkungan baik fisik maupun sosial budaya yang bisa dikembangkan atau dikaji konsep-konsep sains aslinya.
Misalnya di Kepulauan Riau itu ada semacam alat untuk mencari bilis atau mencari ikan teri. Nah, itu banyak konsep fisika yang bisa digali dari hal seperti itu. Atau mungkin lingkungan masyarakat Kepulauan Riau itu kalau di daerah pesisirnya itu berada di atas air gitu. Nanti bisa digali ke konsep sainsnya. Tapi sampai sekarang saya memang belum terpikirkan apa yang mau dikembangkan. Kemudian untuk yang ketiga tadi saya ingat hipotesis ya. Hipotesis saya itu tadi adalah tidak ada perbedaan yang signifikan engine prestasi akademik siswa di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yaitu sebenarnya hipotesis nolnya ya. Hipotesis nol itu kan memang saya lupa atau gimana ya, kalau tidak salah hipotesis nol itu memang tidak terjadi memang tidak ada perbedaan ya. Kemudian hipotesis alternatifnya terjadi perbedaan seperti itu, seingat saya. Jadi makanya saya mengambil hipotesisnya itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Yang kedua tadi apa, Bu? Ya, itu untuk hipotesis itu memang yang diharapkan nanti tidak ada perbedaan gitu ya? Bukan yang diharapkan, tapi hipotesis nolnya. Oh, memang ya tulisan hipotesis nolnya. Oke. Yang kedua tadi ini terkait Mas. Terkait mungkin novelty-nya ya. Nanti maksudnya tadi karena disampaikan nanti mau mengkaji tentang potensi di daerah kepulauan, aktivitas pembelajarannya itu berdasarkan sintak yang sudah ada dengan mengikuti pendapat ahli, sintak pembelajarannya, aktivitas siswanya maupun gurunya. Apakah nanti mau mengembangkan sendiri begitu? Iya, karena ini mau menemukan sebuah model, berarti memang sintaksnya itu memang mungkin ya untuk memang dikembangkan sendiri. Nah, jadi tadi ada 3 fase yang dilakukan ya, seperti yang saya presentasikan tadi. Saya menggunakan design developmental research. Jadi di desain ini ada 3 fase yang tadi yang dilakukan. Itu fase preliminary research, development atau prototyping, kemudian assessment phase atau pasca assessment. Nah, ini dari framework-nya PLOM tahun 2013. Jadi saya ngambil dari sini. Jadi dari 3 fase tadi, di fase pertama itu mengkaji atau mencari masalah pendidikan dan kurikulum di pendidikan di sekolah. Kemudian mengkaji tentang teori-teori pendekatan yang berhubungan dengan topik, dan yang ketiga itu membuat kerangka konseptual model pembelajaran sains untuk masyarakat kepulauan. Nah, jadi dari sini nanti terbentuklah satu model atau prototipe yang nanti di fase kedua itu diuji cobakan, dan diajukan ke ahli. Dari sini nanti diperbaiki, dan di ketiga itu langsung diimplementasikan seperti itu. Oke, lebih singkat lagi Mas? Udah, saya rasa? Udah. Oke. Selanjutnya Mas Ses, nanti biar ada masukan mendalam dari Prof. Edi dan Pak Eko. Silakan Mas Ses. Oke, terima kasih. Aktivitas argumen. Jadi model yang tadi saya sebutkan ada 3 tadi, Bu Jum, ada SERT, DIME, dan self-regulated learning itu aktivitas-aktivitasnya berbeda dengan model yang akan saya kembangkan. Kalau di situ menekankan pada bagaimana kemampuan pemahaman membaca dan strategi pengaturan diri. Nah, saya ingin mencoba mengembangkan bagaimana mengkonstruksi keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu keterampilan berpikir kritis dan berargumentasi, yang aktivitas-aktivitasnya nanti saya sisipkan pada model membaca teks ilmiah yang dikembangkan. Kalau model umum dari strategi membaca itu ada 3 tahapan, ada during reading, before reading, during reading, dan after reading. Dan nanti aktivitas-aktivitasnya saya kombinasikan di situ. Begitu, Bu Jum. Ya.
Baik, saya rasa cukup. Selanjutnya penguatan dari Prof. Edi dan Pak Eko, kami persilakan. Pak Eko, silakan Pak Eko. Oke. Sebagian udah lupa ini. Ya, secara umum ya dari 3 tadi, saya melihat landasan. Jadi cara untuk mendasari penelitian, studi, referensi dan lain-lainnya itu bagus ya. Ya cukup dalam, detail gitu. Itu satu yang tidak banyak saya temukan di yang sebelum-sebelumnya ini. Jadi menurut saya ini satu kemajuan. Mudah-mudahan yang lain juga bisa memberikan landasan argumentasi teoritis, referensi yang lengkap. Kemudian yang Pak Dodi sekarang satu persatu ya. Pak Dodi judulnya model pembelajaran sains untuk masyarakat kepulauan ya. Ya memang dilihat dari judulnya ini umum ya. Jadi luas. Tadi satu referensi yang saya tangkap dari Pak Dodi itu adalah kelihatannya dari berbagai cuma satu hal kelihatannya tumpuannya bahwa kita mengembangkan pembelajaran sains itu tidak berbasis budaya dan lingkungan. Nah, itu kelihatannya ya. Jadi pada umumnya negara-negara non-barat itu hanya mengadopsi saja pembelajaran sains yang sudah dikembangkan di barat, tidak memperhatikan faktor budaya dan lingkungan. Itu saya kira itu satu alasannya yang utama ya. Nah, tadi yang berkaitan dengan ruang lingkup dari yang diteliti, itu dimensinya ya. Jadi kalau melihat dari alasan yang utama tadi, dimensinya kelihatannya dimensi kurikulum ya, lebih luas itu. Tapi saya tidak yakin, mungkin dimensinya dimensi pembelajaran di kelas maksudnya mungkin. Ya, karena dimensi kalau itu masuk ke dimensi kurikulum, kita sudah terpatok ya dengan K13, kurikulum nasional. Itu. Jadi kalau mungkin ada satu yang ingin dimasukkan, disisipkan, ya mesti harus selaras. Tetap selaras dengan kurikulum nasional. Mungkin kalau melihat di bagian-bagian bawahnya, itu dimensinya pembelajaran. Nah, yang saya lihat di sini ya, fokus dari penelitian ini perlu ya, perlu. Terutama variabel-variabel apa ya yang jelas, ini variabel-variabel yang akan diteliti itu apa gitu. Nah, nanti akan kesulitan ya, karena terlalu luas. Jadi dalam kaitan dengan budaya dan lingkungan tadi ya, nah itu fokusnya pada variabel-variabel apa. Saya kira itu sangat penting untuk membagi ya penelitian ini. Itu sih kelihatannya yang penting nih karena masih luas. Kemudian yang apa tadi ya, yang kalau melihat dari rumusan masalahnya ya, yang pertama saya agak lupa apa ya, kelihatannya karakteristik model gitu kan, karakteristik model. Karakteristik modelnya didapat dari mana ya? Nah ini
kita akan menemukan karakteristik model itu berdasarkan studi apa gitu. Dengan cara bagaimana. Tolong dipikirkan ya. Iya Pak, baik. Ya, kemampuan guru dalam membuat perangkat ya. Iya. Dalam membuat perangkat. Nah, ini saya agak tanda tanya ya. Itu berdasarkan apa ya? Bapak ingin melihat kemampuan guru dalam membuat perangkat gitu. Perangkat yang mau dibuat, nah belum ada gambaran yang cukup jelas sih perubahannya ada di mana gitu. Itu sebetulnya ya Pak. Kreativitas guru Ya, dalam mengembangkan sumber belajar. Mungkin ada studi awal mungkin ya, atau apa ya. Jadi masalah-masalah ini munculnya itu seperti tiba-tiba, jadi kurang landasannya kenapa perlu diungkap. Gitu. Kemudian kemampuan implementasi dan dampaknya. Nah, jadi kenapa muncul rumusan masalah ini itu kelihatannya dari apakah ada yang sudah tertulis tapi belum diungkapkan, saya tidak tahu. Tapi ini tampaknya munculnya jadi muncul yang agak tiba-tiba gitu ya. Itu ya Pak Dodi yang saya tangkap di situ. Tapi saya mungkin, ya, Pak. nah, mungkin dugaan saya ini seperti penelitian etnosains yang dikembangkan Pak Darmin itu mungkin ya. Nah, jadi melihat satu budaya yang khas di situ, kemudian dimasukkan dalam rancangan pembelajaran. Mungkin seperti itu mungkin, ya. Sebab saya agak terpukau dengan awalannya itu jauh gitu dan sangat apa namanya, nampaknya idealnya itu seperti itu gitu. Ya, tapi eksekusinya kelihatannya ini tidak seluas yang tidak seperti yang saya bayangkan di awalnya itu. Kemudian untuk Pak Eko ya, Pak Eko Yulianto. Nah, sekali lagi saya itu memastikan ya bahwa bisa dipakai untuk memperoleh data gitu. Oke, Pak. Ya, itu harus bisa memastikan bahwa itu bisa diperoleh bukan hanya dari penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh tadi siapa tadi ya. Bukan Sugiono. hanya segitu, harus dipastikan itu. Oke. Karena kalau itu tidak diperoleh, ya sudah. Jadi ukur semua kan semua harapannya ini gitu. Bertumpu pada bagaimana sih EEG itu bisa mendeskripsikan aktivitas berpikir kompleks. Ya. Jadi sekali lagi alatnya itu. Kemudian yang berikutnya perlu ada batasan yang cukup jelas ya mengenai berpikir kompleks, pemecahan masalah kompleks dan pemecahan masalah biasa. Ya, batasannya perlu lebih diperjelas. Tadi sudah ada bedanya. Tapi tolong dieksplor lagi supaya orang itu makin jelas apa yang dimaksud pemecahan masalah kompleks itu. Nah, di kajian teori sebenarnya sudah ada, Pak. Cuma tidak saya tampilkan di PowerPoint. Oh ya. Oke. Yang biasa saja ya yang ditemui di fisika itu memang itu cukup ya. Cukup banyak yang harus dibenahi. Terutama kalau masalah yang sudah saya lakukan penelitian itu adalah dalam kemampuan identifikasi. Jadi kelemahan dari mahasiswa yang kurang baik. Jadi saya katakan biasanya rumus-rumus yang biasa dilakukan diketahui ditanyakan jawab ternyata tidak bisa
menjustifikasi bahwa dia paham terhadap permasalahan yang ada di situ. Kemampuan dalam identifikasi masalah itu menjadi kunci katanya. Kemudian saya mungkin mengingatkan ya, karena ini fokusnya pada keterampilan memecahkan masalah. Kan kemampuan memecahkan masalah kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Selain mereka harus punya masalah pemahaman konsep, juga masalah yang berkaitan dengan kemampuan matematika biasanya. Nah, jadi mungkin untuk menghindari itu, problem kompleksnya itu mungkin tidak menggunakan keterampilan matematika gitu persoalannya itu. Itu satu cara bahwa keterampilan matematika itu sementara tidak berpengaruh. Gitu. Nah, karena ada juga dalam eksekusi akhir itu sebetulnya masalahnya masalah keterampilan matematika. Dan itu kalau di fisika kan itu jelas itu sangat mempengaruhi. Terus apa lagi ya Kak Anaya? Tadi sudah nulis kok jadinya. Karakteristik. Tadi rumusan masalahnya apa ya Pak? Karakteristiknya ya? Yang nomor berapa Pak? Yang 4. Sebentar, yang nomor 1 apa Pak tadi? Ya nomor 1 indikator Pak, untuk indikator kemampuan penyelesaian masalah kompleks fisika. Oke, untuk nomor 2 itu aktivitas selama proses penyelesaian masalah kompleks fisika. Kemudian yang ketiga perbedaan expert dan awam. Yang keempat adalah komponen pembelajaran. Saya sebutnya di situ masih komponen Pak. Ya, saya sih kalau yang keempat tuh saya memahaminya begini. Apa yang bisa direkomendasikan pada pembelajaran itu sebetulnya ya. Jadi temuan itu akan dipakai untuk merekomendasikan untuk kepentingan pembelajaran fisika. Nah, karena belum tahu apa yang ditemukan, maka belum bisa ditulis secara spesifik rekomendasinya. Maksudnya gitu. Kalau indikator itu gimana cara mendapatkannya Pak ini? Kalau rencana saya nanti pakai Delphi ya Pak, pakai Delphi 2 putaran. Untuk yang pertama sebelum wawancara, yang pertama nanti wawancara. Sebelum wawancara nanti saya akan membuat semacam rangkuman begitu tentang CPS yang umum yang tidak fisika. Nah, dari sana kemudian nanti diberikan terlebih dahulu kepada ahli. Setelah diberikan kepada ahli, kemudian nanti dari sana diwawancarai. Kira-kira kalau yang kategori dalam fisika itu kategori yang termasuk permasalahan kompleks itu yang bagaimana berdasarkan ya di awal tadi yang telah disampaikan. Nah, mungkin untuk membantu pikiran saya adalah bisa juga saya mungkin untuk membantu mempermudah wawancara itu, bantuannya adalah saya mungkin membawa beberapa buku seperti Tipler dan sejenisnya begitu. Kemudian saya sodori, misalkan apa yang itu. Misalkan kalau bukan, lalu yang kompleks kalau berdasarkan yang umum, CPS umum itu harusnya soalnya seperti apa. Kalau secara garis besar sih, saya sudah merancangnya Pak. Hanya saja mungkin perlu untuk memastikan bahwa artinya instrumen ini untuk sementara saya abaikan dulu, begitu. Berpedoman dulu pada indikator nanti yang akan ditemukan. Jadi indikatornya itu akan dirumuskan secara empiris ya, bukan secara teoritis. Bukan secara empiris.
menggunakan Delphi, Pak. Oh. Kalau teoritis kan sebetulnya bisa juga ya, ada ya referensinya ya. Secara teoritis itu bentuknya itu seperti itu, Pak, hanya bagaimana sifat-sifat suatu persoalan yang dikatakan sebagai CPS begitu. Itu bukan indikator seperti yang indikator berpikir kritisnya Ernest dan sebagainya, bukan seperti itu. Bukan pula seperti indikator berpikir kemampuan pencarian masalah Polya dan sejenisnya itu. Dia hanya seperti yang dikategorikan persoalan CPS itu seperti apa. Itu salah satunya adalah harus bersifat dinamis, kemudian tidak jelas dan sebagainya itu. Hanya seperti itu. Untuk indikator seperti yang Ernest, Polya itu tidak ada. Ya, oke. Sekarang yang Pak Sis ya, Pak Siswanto. Ya, ini menarik sebetulnya ya, Pak Siswanto itu mengkaji tentang Iqra ya, Pak. Iya, Pak. Membaca ya. Ya, ini saya kira sangat menarik ya. Jadi saya juga menjumpai soalnya ini dalam penelitian saya yang tentang daring itu. Jadi saya melihat bahwa aktivitas kognitif ketika diberi pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom, pakai streamnya Google Classroom itu ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketika diajar menggunakan Google Meet. Ya, apalagi aktivitas bertanya. Saya menganggap aktivitas bertanya itu aktivitas kognitif yang paling tinggi yang saya teliti. Jadi kalau pertanyaan lesan, pembelajaran gitu, siapa yang mau bertanya, itu sangat sukar untuk keluar. Tetapi ketika di stream Google dia membuat pertanyaan secara tertulis, wah itu banyak sekali. Saya ini pelajaran yang hanya berkata-kata pakai WA mungkin kok jadi lebih berkualitas ya, ditinjau dari aspek main on itu ya. Ya, mereka kelihatannya lebih leluasa untuk mengungkapkan gagasannya lewat tertulis daripada lewat lesan. Ya, jadi ini mungkin satu hal yang mau saya tanyakan itu ada tahap ya Pak sebelum seorang bisa membuat argumentasi ya. Yang pertama itu kan dia harus memahami persoalan dulu. Jadi menurut saya itu tahapannya pertama adalah menangkap isu utama. Jadi tidak jarang orang membaca, selesai membaca itu tidak paham isu utamanya apa. Ini dari berpikir kritis memang. Nah, gitu. Jadi setelah menangkap isu utama kan nanti ke kesimpulannya kan. Nah, di situ kemungkinan ada kesalahan dalam memahami atau namanya apa ya, falsi logik apa ya istilahnya kan. Ada falsi logik, ada yang di logikanya yang salah dalam memahami itu. Baru setelah itu bagaimana dia membuat asumsi dan argumentasi, ya kan? Nah, jadi menurut maksud saya itu setelah membaca itu tidak langsung seorang bisa membuat alasan-alasan, tapi ada tahapannya. Mungkin ini perlu dicermati juga. Nah, dalam hal membuat argumentasi juga berkaitan dengan berpikir kritis kan. Terus tadi tahapan model membaca yang saya tanyakan, tahapan model membaca itu Bapak yang mendesain model membacanya atau ditemukan dari praktek membaca para mahasiswa?
Jadi untuk tahapan model membacanya, Pak, sebenarnya kan sudah ada tahapan umum seperti yang Ya, silakan. tahapan membaca. Jadi sebelum membaca di kerangka umumnya itu dia diminta untuk memfokuskan kira-kira menerka apa dari isi bacaan yang akan dia baca. Dalam rangka untuk memfokuskan perhatian ke bacaan. Keterampilan seperti dan berpikir kritis, maka dalam sintak itu harus disisipkan aktivitas berargumentasi dan berpikir kritis melalui pertanyaan-pertanyaan, asumsi-asumsi seperti yang tadi disinggung Pak Eko tadi, Pak. Jadi kan Bapak mau menyusun tahapan kan? Mungkin ada beberapa alternatif tahapan mungkin, atau gimana? Saya olah datanya menggunakan teknik Fuji, Pak. Oh. Jadi nanti saya melibatkan pakar, ada orang bahasa Indonesia, kemudian dari pakar pendidikan IPA untuk mendapatkan gagasan tentang tahapan-tahapan dalam aktivitas membaca. Ya, ini menurut saya agak belum begitu jelas maksudnya ya. Mungkin saya yang memahaminya nggak begitu jelas. Nah, rumusan masalah tahapan model membacanya itu dari mana bisa diperoleh gitu, bisa Dapatkan ya, Pak. Ya, apakah dari melihat pola atau sudah mendesain beberapa tahapan gitu, beberapa model membaca. Ini perlu diperhitungkan juga ya bahwa ada karakteristik individual yang berbeda-beda. Ya, mungkin yang disebut gaya belajar seseorang kan ada yang memang dia punya keterampilan membaca yang baik, ada yang tidak, ada yang punya minat tinggi terhadap membaca, ada yang tidak, kan itu semua sangat mempengaruhi. Banyak variabel-variabel yang yang mempengaruhi, bukan hanya tunggal gitu. Itu mohon diperhitungkan. Berkaitan dengan kemampuan membaca. Ya. Efektivitas, Pak. Motivasi, ya itu sudah diteliti. Oke Pak, itu Pak yang mungkin Pak Edi bisa lebihan lagi. Tadi banyak kok lupa ya. Ya. Ampun Pak Edi, monggo. Nggih, matur suwun. Ya karena sudah banyak yang disampaikan teman-teman dan ternyata waktu 2 jam relatif ini ya tidak cukup ya untuk membahas 3 calon proposal ini. Saya tidak akan memberikan banyak karena jam 9 saya juga punya jadwal mengajar. Oh, sudah jam 9 ya. Tetapi secara umum saya menyampaikan kegembiraan saya ya karena saya melihat novelty dari rencana penelitian Bapak-bapak sebagai syarat untuk penelitian setara dengan penelitian doktor itu ya. Ya tadi seperti yang disampaikan Pak Eko perlu lebih fokus ya. Yang disampaikan Pak Dodi menarik sekali, itu nanti akan jadi temuan yang menarik, tapi lebih fokus karena saya melihat juga kesulitan nanti ketika di lapangan. Tema penelitian Pak Dodi ini terkait dengan peningkatan kompetensi guru. Nah, kompetensi guru itu kan terkait dengan merancang, melaksanakan, mengevaluasi, kuncinya itu. Nah, apakah nanti mau fokus di perancangannya, apakah di pelaksanaannya? Nah, tentu kita tidak mungkin menyerahkan model itu pada guru. Karena itu perlu penelitian pendahuluan yang akhirnya Pak Dodi menemukan pengembangan modelnya itu model pengembangan kompetensi gurunya itu seperti apa. Ya, bukan model pembelajaran di kelasnya, nanti akan mungkin sangat beragam. Gitu. Apakah fokusnya mau ke model pengembangan kompetensi guru ini ataukah model untuk pembelajaran di kelas? Ya, saya pikir mulai dari pengembangan
sumber belajarnya akan sangat bagus kalau ada hal-hal baru yang bisa dikembangkan di sana. Tapi lebih fokus tadi, dipersempit. Gitu. Ya, kemudian dari yang disampaikan Pak Eko, saya masih bertanya-tanya ya. Memang indikator seperti ditanyakan Pak Eko tadi, indikator itu saya khawatir kalau dari katakanlah responden dari yang sumber yang dimintai informasi dari Pak Eko itu tidak memberikan data yang valid untuk sebagai indikator. Karena itu saran saya sih tetap juga indikator-indikator yang secara teoretik itu sudah mapan itu juga menjadi pertimbangan. Dikawinkan lah, jangan, kalau menurut saya itu saya khawatir karena indikator itu akan menjadi acuan untuk berikutnya, saya khawatir tidak tepat itu. Nah, yang kedua juga tadi terkait awam dan ahli. Batasannya juga saya belum mendapatkan penjelasan yang cukup, itu nanti diperdetail gitu, tapi saya melihat ini penelitian yang bagus Pak Eko. Jadi sesuatu yang baru yang menjadi pertanyaan tadi, model apakah yang akan dikembangkan? Nah, itu jadi pertanyaan besar. Nah, seperti yang saya sarankan pada Pak Dodi tadi, dari studi liter yang dikembangkan atau penelitian pendahuluan yang sudah dilakukan, itu sudah ditawarkan itu. Model yang nanti akan dikembangkan itu paling tidak ada beberapa model yang terkait dengan itu, sehingga nanti ketika sudah mendapatkan data-data itu, modelnya nanti tidak menjadi pertanyaan terbuka. Ya, itu saran. Pak Sis, saya lihat yang paling fokus ini Pak Sis. Iya, Pak Sis. Justru ini konsep teoritisnya. Jadi bagian terpenting dari isu yang terendah itu kita kemampuan membacanya dibandingkan matematika dan sains. Tetapi yang menarik itu untuk DIY dan Jakarta itu nggak kalah itu sama Malaysia, Thailand, bahkan mendekati Singapura. Jadi persoalan itu sangat juga dipengaruhi oleh disparitas kondisi sosial ekonomi, kondisi fasilitas yang ada di sekolah itu sangat berpengaruh. Karena itu sulit mengeneralisasi ini kalau tidak ada penelitian pendahuluan terkait dengan kemampuan membaca siapakah, anak-anak di manakah, itu saya pikir perlu menjadi perhatian juga. Gitu. Juga belum tentu anak kota itu terbiasa membaca, mereka banyak fasilitas yang tidak harus dari buku. Seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, respon mahasiswa dalam lebih ramai gitu ya. Nah, saya melihat hal lain, anak-anak itu ngirit kuota. Jadi mereka pengen dosennya tuh ngomongnya nggak banyak itu kan, tapi mereka diskusinya lewat tertulis itu saja, mereka bisa lebih leluasa. Kadang-kadang saya melihatnya ke situ gitu. Ya, ini satu hal yang saya pikir menarik untuk menjadi bahan penelitian. Kembali pada pernyataan awal saya tadi, saya salut dan gembira melihat calon novelty yang akan dihasilkan dari pendidikan IPA. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan, diteruskan, wujudkan proposalnya, segera berkomunikasi dengan promotor, kopromotor. Saya pikir yang sudah Bapak Ibu capai ini menjadi modal yang baik untuk tim promotor. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi, terima kasih Pak Eko. Ya, Bapak Ibu dan Bapak Ibu teman-teman semuanya dan Prof. Edi dan Pak Eko, terima kasih atas masukan-masukannya. Untuk perkuliahan cukup atau? Cukup saya rasa ya, jam 9 juga harus ngajar lagi. Ya. Baik Prof. Ya. Baik, untuk closing statement mungkin dari Prof. Edi. Untuk waktu sebenarnya saya kembalikan ke Prof. Edi. Terima kasih. Dari saya cukup ya Pak Eko. Saya pikir untuk yang akan datang tolong presentasinya dipersingkat sedikit ya. Dipersingkat sedikit dan progres selanjutnya kami harapkan ya Pak Eko, Pak Dodi, Pak Sis, tulisan Word-nya sebagai penilaian akhir ya dari proposal Bapak
bapak-bapak ini yang kita juga harapkan tidak hanya PowerPoint-nya. Sudah Ya, Pak Eka, diupload di Elena, Prof. Ya, nanti kita buka di Elena. Oke. Baik, demikian Bapak Ibu, kita tutup pertemuan pagi ini dengan penuh rasa syukur karena kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga demikian seterusnya. Bila itu fakultas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Pak Eko. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Eko. Kita tutup, G. Oke. Ya, terima kasih, Prof.